Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Perahu yang mengarungi lautan pasti akan mengalami gelombang. Gelombang yang dihadapi mungkin biasa-biasa saja. Tapi ada kalanya gelombang itu sangat besar karena badai yang menerjang. Orang yang memasuki bahtera rumah tangga hampir sama dengan orang yang naik perahu. Ketika mengarungi lautan kehidupan ini, pasti ada gelombang-gelombang yang menerpa. Ada kalanya perahu keluarga melalui gelombang-gelombang kecil, tetapi ada saatnya menghadapi gelombang yang besar. Setiap orang tentu berharap agar perahu keluarganya dapat menempuh gelombang-gelombang hidup ini dengan baik. Meskipun demikian, kita semua tahu, dalam kenyataannya tidak jarang ada perahu yang terus terombang-ambing dalam gelombang dan badai. Bahkan ada pula yang kandas di perjalanan. Dalam situasi seperti itu, kita sungguh-sungguh memerlukan pertolongan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Karena Dia berjanji sebagaimana dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam Dia. Bersama saya, Matias, di studio sudah hadir seorang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Dr. Andreas Loanka. Beliau adalah pendeta di GKI Gading Serpong, dan beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Musyawarah Pimpinan Gereja atau Muspija, Provinsi Banten. Selamat datang, Pak Andreas. Ya, terima kasih. Shalom juga pemirsa sekalian. Ada sebuah kasus, Pak. Seorang ibu, dia janda, suaminya sudah meninggal, dia punya anak 4. Dan suaminya tidak meninggalkan harta apapun ketika dia meninggal. Dan ibu ini juga tidak punya pekerjaan. Sehingga hidupnya sangat-sangat susah sekali. Karena itu ibu ini sering mengeluh. Tidak hanya itu, bahkan dia memprotes Tuhan. Kenapa persoalan ini kok menimpa dirinya? Ibu ini nyaris putus asa, Pak. Dan mungkin bukan hanya ibu ini yang mengalami kisah seperti ini. Banyak kita juga. Nah, pertanyaannya Pak Andreas, disebabkan oleh apa sih penderitaan ibu ini ataupun orang lain? Dan apakah karena ibu itu berdosa atau apakah karena Allah sedang memberikan ujian kepadanya? Ya, pada saat seorang mengalami penderitaan, jangan kita langsung menghakimi bahwa tentu dia telah berbuat dosa. Tidak selamanya demikian. Bahkan pada suatu waktu, sebagaimana tercatat dalam Yohanes pasal 9 ayat pertama, ketika Tuhan Yesus sampai ke suatu tempat, di sana ada seorang yang buta sejak lahir. Ya, melihat hal itu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, siapa yang berdosa? Ya, Rabi, siapakah yang telah berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Tapi pada saat itu dengan bijak sekali Tuhan Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi pada saat seseorang mengalami penderitaan, jangan langsung kita menjudge, oh pasti dia berdosa atau orang tuanya. Jangan seperti itu. Dan juga jangan mengatakan bahwa, oh pastilah Tuhan sedang menguji dia. Ya, jangan juga seperti ini. Memang pada saat orang mengalami penderitaan, bisa ada punya bermacam-macam sebab. Yang pertama, bisa mungkin karena situasi yang berubah. Sama seperti ketika murid-murid sedang mengarungi lautan. Mereka naik perahu melalui lautan. Tiba-tiba ada gelombang yang besar yang mereka harus hadapi. Kenapa bisa menghadapi gelombang seperti itu? Ya karena cuaca yang berubah. Ya, sehingga gelombang menjadi besar, badai mulai menerpa, sehingga perahu mereka terombang-ambing. Mereka jadi panik. Tapi untunglah pada saat itu Tuhan datang dan menolong mereka. Ya, bisa juga ada sebab lain. Ya, misalnya orang mengalami penderitaan karena perbuatan orang lain. Misalnya seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf punya saudara-saudara, mereka ber-12, ada 12 saudara. Ya, tetapi orang tuanya sangat sayang kepada Yusuf. Ini membuat saudara-saudara yang lain menjadi iri. Ya, apalagi dia menceritakan tentang mimpi-mimpi yang bagi mereka anggap itu nggak masuk akal. Bahkan akhirnya dengan mimpi itu seolah Yusuf menyepelekan mereka, sehingga timbul rasa marah dalam hati mereka. Mereka hendak membunuh Yusuf, dan akhirnya nggak jadi. Mereka hanya menjual Yusuf kepada saudagar Mesir. Yusuf dibawa ke Mesir menjadi budak di sana.
Dia bekerja dengan seorang bernama Potifar, tapi istrinya mau selingkuh dengan Yusuf. Yusuf nggak mau, dia difitnah, dan Potifar kemudian memasukkan dia ke dalam penjara. Yusuf mengalami penderitaan, bukan karena dia, tapi karena orang lain, karena saudaranya, karena istri Potifar, karena Potifar. Ya, tetapi ada juga orang menderita bukan karena orang lain, ya, tapi bisa juga penderitaan itu datang daripada si iblis. Ya, kita pernah baca tentang kitab Ayub, tentu kita tahu akan hal ini. Ayub seorang yang baik, seorang yang saleh. Ya, bahkan Allah memuji Ayub. Tapi iblis mengatakan Ayub bisa mengalami itu karena Allah memberkati dia. Coba semua yang dia punya diambil, mungkin dia akan mengutuki Tuhan. Tuhan izinkan iblis mengambil semua yang dimiliki. Iblis mencobai dia. Dalam satu hari semua harta miliknya habis. Dalam hari yang sama, ke-10 anaknya meninggal ketika mereka sedang berada makan di suatu tempat dan tempat itu runtuh menimpa mereka. Pada saat itu juga akhirnya Ayub mengalami sakit. Tetapi kita dapat melihat dalam keadaan seperti itu Ayub masih tetap memuji Allah. Dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada saat dia sakit, istrinya mengatakan kepadanya, apakah kami masih mau tekun kepada Allah? Udah, tinggalkan aja Tuhan, kutuki aja dia. Tapi dia bahkan dapat menasihati istrinya, kamu nih bicara seperti perempuan gila. Masakan kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang baik? Ya, kita tahu bahwa itu bukan dari Allah, tetapi dari iblis. Ya, tetapi Ayub menerimanya dengan baik. Kalaupun Allah izinkan, tentu Tuhan punya maksud yang indah. Ya, bisa juga orang mengalami penderitaan karena kebodohannya sendiri, seperti Nabal dalam Perjanjian Lama. Alkitab mengatakan Nabal namanya bebal orangnya. Dia memang bebal, ya, selalu mau berjalan sendiri, sok pintar, padahal dia nggak tahu apa-apa. Bahkan karena kebebalannya, dia hampir mencelakakan dirinya dan keluarganya. Ya, ketika Daud datang ke tempat dia dengan baik hati, sudah nggak membuat kerusuhan. Bahkan ternaknya dibantu tentara Daud untuk menjaganya. Ya, Daud hanya minta belas kasihan agar mereka bisa memberikan makan untuk dia dan prajuritnya. Tapi malah dia menjadi shock pada saat itu. Dia bukan hanya tidak memberi, tapi bahkan mengeluarkan kata-kata yang menghina. Hampir saja dia celaka. Tapi untung istrinya yang bijak memberikan solusi. Kadang-kadang kita bisa menderita karena kesalahan kita sendiri. Tapi bisa saja Tuhan menggunakan semua penderitaan itu untuk menguji kita, untuk menegur kita. Ya, tapi kita harus bersyukur. Kalau Tuhan masih mau mengizinkan penderitaan datang untuk menegur kita, itu artinya Tuhan masih sayang kita. Kita masih dianggap sebagai anak. Kalau Tuhan sudah nggak peduli kepada kita, nggak mau menegur lagi, kita bukan lagi anak, Alkitab katakan, melainkan anak-anak gampang. Iya Pak, menarik sekali bahwa ada berbagai penyebab yang membuat kita mengalami kesusahan, begitu Pak ya. Nah, bagaimana caranya kita sebagai orang percaya gitu dapat memahami dengan tepat bahwa sumber penderitaan itu adalah misalnya kesalahan saya sendiri, begitu. Bagaimana kita caranya? Adakah cara yang praktis, Pak? Gitu? Ya, mungkin ketika kita menghadapi segala persoalan, ya hadapilah dengan iman. Kita perlu datang ke hadapan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Sebagaimana pemazmur mengatakan, selidikilah hatiku ya Tuhan, ketahuilah segala perbuatan kesalahanku, ya kan? Dia mau datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan, memohon Tuhan menyelidiki dia, mengintrospeksi diri. Ya, dengan itu dia semakin mengerti. Ya, tentu saja kita dengan kita membaca firman, seringkali firman Tuhan itu juga menegur kita kalau memang kita salah, atau mendengarkan nasihat daripada hamba Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan. Seringkali dengan firman Tuhan itu menegur kita kalau kita salah. Kalau memang itu karena kesalahan kita, biarlah kita dapat berbalik dan bertobat. Kalau mungkin bukan karena kita, karena situasi atau hal lain, biarlah kita tetap teguh, bersandar kepada Tuhan, kita menghadapinya. Oke Pak, kalau misalnya kebetulan Pak Pendeta sendiri yang bertemu dengan orang-orang yang sedang menghadapi badai seperti itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dan katakan bagi mereka? Biasanya berhadapan dengan orang yang menghadapi persoalan, saya memberikan diri saya untuk mendengar.
ya saya mengambil posisi menjadi pendengar yang baik, mendengarkan orang itu. Mendengarkan dalam artian bukan hanya mendengarkan apa yang dia katakan, tetapi juga mendengarkan dalam artian mencoba menangkap apa yang dirasakan oleh orang itu. Mencoba untuk mengerti situasi kondisinya, baik dari apa yang dia katakan, baik melalui ekspresinya, maupun dengan segala sikapnya dan sebagainya. Dari sana saya dapat melihat keadaan dia sesungguhnya, ya. Dan dari sanalah saya mencoba untuk menolong dia, untuk mengetahui, ya, apa sebenarnya inti daripada persoalan orang itu, ya kan? Dan menolong dia, membimbing dia untuk menemukan sendiri, ya, solusi-solusi yang dia bisa lakukan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau seandainya dia punya komunitas, misalnya komunitas kelompok kecil atau komunitas wilayah dan sebagainya, mungkin saya akan menganjurkan dia melibatkan komunitasnya untuk bersama-sama mendoakan dan menghadapi masalah ini. Jadi berbagi dalam komunitas begitu, ya, Pak, ya? berbagi dalam komunitas, seperti itu, Pak. Oke, Pak. Nah, ketika manusia menghadapi persoalan yang besar, Pak, kira-kira gitu ya, apa sih musuh terbesarnya yang dihadapi oleh seseorang ketika dia menghadapi masalah yang mungkin bagi dia sangat besar? Ya, kita punya 3 musuh yang besar. Ya, pertama iblis, kedua dunia, dan ketiga diri kita sendiri. Ya, iblis yang terus mau menjatuhkan kita, khususnya ketika kita menghadapi masalah berat. Dunia ini mau menyeret kita semakin jauh dari Allah, dan diri kita sendiri yang mau mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu daging. Tetapi di antara ketiga ini yang paling berat, yang paling besar tantangannya adalah diri kita sendiri. Ya, ketika menghadapi masalah, kita seringkali hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Ketika menghadapi masalah, kita angkuh, kita egois. Itu menjadi persoalan yang besar. Ya, kalau seperti ini, kita akan sulit untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar. Tetapi ketika kita mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan, dan mau dengan rendah hati, ya, melihat persoalannya dengan jelas, ya, bersandar kepada Tuhan untuk menghadapinya. Di sana maka persoalan yang berat, bahkan seberat apapun, pasti ada jalan keluar. Ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapinya. Sama seperti murid-murid, ketika mereka diombang-ambing di dalam di permukaan laut, ya, gelombang yang besar, ya, mereka berusaha, tetapi mereka nggak berhasil. Tetapi ketika mereka mengundang Tuhan naik ke atas perahu mereka dan bersama Tuhan menghadapinya, akhirnya mereka dapat menemukan solusi. Dan itu membuat mereka begitu kagum kepada Tuhan yang mereka ikuti, yang mereka puji dan sembah. Ya, ketakutan memang manusiawi, Pak. Tapi ketika orang disergap ketakutan, orang tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Nah, sebagai orang percaya, bagaimana sih cara kita menghadapi badai itu ketika kita juga dalam keadaan ketakutan, Pak? Ya, memang ketakutan dan juga kekhawatiran itu manusiawi sekali. Setiap orang bisa takut, bisa khawatir. Apalagi ketika menghadapi persoalan-persoalan berat, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan yang besar. Bisa takut, bisa khawatir. Saya kira itu wajar, manusiawi. Ya, tetapi ketika kita mengizinkan ketakutan dan kekhawatiran itu yang menguasai hati kita, pikiran kita, bahkan menguasai seluruh hidup kita, itu nggak wajar lagi. Sama seperti ada pepatah yang mengatakan, kita nggak bisa mencegah burung, ya, terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah burung untuk membuat sarang di atas kepala kita. Ya, kita nggak bisa mencegah burung itu terbang di atas, ya, kita. Ya, tapi ketika dia membuat sarang di kepala kita, kita bisa usir. Ya, demikian juga dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ya, kita bisa usir. Sehingga bukan ketakutan, kekhawatiran yang melumpuhkan kita, yang membuat kita nggak berdaya ketika menghadapi masalah. Tapi biarlah kita dengan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita menghadapinya. Sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dia dengan iman menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Dia sungguh percaya kepada Tuhan, ya kan? Mazmur 23 juga mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Dia menyegarkan jiwaku. Ya. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku, gadanya dan tongkatnya, itulah yang mengikut aku. Apa yang kita dapat dari sini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih masih bersama dengan kami. Pak Pendeta, bisakah lebih diperdalam kembali tentang Mazmur 23 tadi? Oh iya, di dalam Mazmur 23 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Artinya, Dia menjaga dan memelihara kita dengan baik. Jadi Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang menciptakan kita, tetapi Dia memelihara kita dengan kasih. Sama seperti seorang gembala yang menjaga kawanan domba gembalaannya. Bahkan pemazmur, kendati pun dia pernah menggembalakan banyak domba, ya. Tetapi sebagai domba Tuhan, dia dapat merasa dirinya begitu spesial sekali. Sehingga dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Aku di situ, Pak. Bukan kita, bukan kami. Tapi Tuhan adalah gembalaku. Dia merasakan Tuhan yang punya banyak sekali domba gembalaan. Tapi bisa melihat dombanya pribadi secara pribadi dengan begitu spesial sekali. Dia merasakan spesial di hadapan Tuhan. Tuhan tahu masalah dia, Tuhan tahu pergumulan dia. Dan dia juga tahu bahwa Tuhan itulah yang mencukupkan segala kebutuhan dia. Sehingga dia mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba perlu makan. Makannya apa? Rumput. Sekarang dia dibaringkan di padang yang berumput hijau. Dia dengan noleh kanan atau ke kiri sudah dapat makanan. Bahkan makanan yang sangat berlimpah sekali. Dia butuh minum. Dan gembala itu membimbing dia ke air yang tenang. Bukan saja memberikan dia minum untuk melepas dahaganya, tetapi juga memberikan kepada dia rasa aman. Karena kita tahu banyak sungai yang deras bisa menghanyutkan. Banyak sungai juga yang di dalamnya banyak binatang buas, misalnya buaya yang bisa memangsa dia. Tetapi justru gembala ini tahu apa yang dibutuhkan oleh domba ini. Memberikan makan, minum, dan juga rasa aman. Ya. Dan dikatakan juga di sini, Ia menyegarkan jiwaku. Jadi bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan mental dia diberikan. Begitu juga kebutuhan spiritual dia. Dia membimbing aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi dari Mazmur 23 ini kita mendapati bahwa pemazmur dengan iman melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang menjadi gembalanya, yang memelihara dia, yang mencukupkan segala kebutuhan dia. Ya, dia nggak perlu takut lagi. Sebab Tuhan besertanya, gadanya dan tongkatnya itu yang menyertai. Ya, tongkat melambangkan kasih dan pemeliharaan. Gada yang melambangkan kekuasaan di dalam Tuhan menjaga. Sehingga dia nggak perlu takut. Ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang melindungi. Gada yang tongkatnya itu yang mewakili semua itu. Jadi dari Mazmur 23 ini kita dapat belajar bahwa Tuhan peduli sama kita. Tuhan memperhatikan, memelihara kita dengan penuh kasih sayang dan kuasanya. Oleh karena itu kita nggak perlu khawatir. Tuhan kan mengatakan jangan khawatir. Ya, di dalam firman Tuhan dengan nyata sekali dikatakan, ya, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Ya, saya kira kita semua pernah membaca bagian ini. Bahkan dalam kesempatan itu
Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan juga tidak mengumpulkan makanan dalam lumbung, yang nggak tumpulan bekalnya dia. Tapi Tuhan memberikan makanan kepadanya, ya. Dia mengatakan, ngapain khawatir akan hidupmu, ya kan? Dan Tuhan juga mengajak kita untuk melihat bunga bakung yang ada di ladang. Dia nggak bekerja, dia nggak memintal. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Salomo, raja yang luar biasa itu, di dalam segala kemegahannya pun, dia tidak memakai pakaian yang seindah daripada salah satu bunga itu. Ya. Jadi nggak ada alasan buat khawatir, Pak ya? Nggak perlu khawatir. Oke, Pak. Tadi di awal Bapak bilang bahwa orang bisa saja mengalami kesulitan itu karena kesalahan sendiri. Iya. Misalnya ada seseorang yang terlanjur melakukan kesalahan dan dia mengalami kesulitan, tapi dia tidak sadar bahwa kesulitan itu sebetulnya disebabkan oleh dirinya sendiri. Lalu dia sibuk menyalahkan orang lain dan Tuhan. Bagaimana cara kita menolong dia, Pak? Iya. Kita sebagai temannya, saudaranya, memang patutlah kita untuk mendoakan dia. Ya. Setelah kita mendoakan dia, ya barulah kita punya hak untuk mengingatkan dan menegur dia. Tapi ingat urutannya, doakan dia supaya dia sadar. Bisa Tuhan melalui orang lain atau melalui firman yang dengar menegur dia. Tapi kalau melalui sebelum, ya patutlah kita untuk menegur dia. Ya bisa kita datang sebagai teman untuk mengingatkan dia. Tapi kalau dia belum mau menyadari, kita bisa ajak teman yang lain berdua untuk mengingatkan dia. Ya, dan mendoakan dia. Mudah-mudahan dia bisa bertobat, ya, kembali, ya. Karena kalau orang nggak mau menyadari bahwa penderitanya karena kesalahan dia, padahal itu kesalahan dia sendiri, sulit untuk diatasi, ya. Ya bisa dia terus menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, nggak ada solusi, ya. Tapi kalau dia mau menyadari kesalahannya, dia mau berbalik, ya pasti ada jalan keluar. Apalagi dia mau mengatasi bersama-sama dengan Tuhan. Misalnya dia melihat anaknya nakal, ya anaknya melawan dia. Padahal selama ini dia yang mendidik dengan tidak baik, ya. Bukan hanya anaknya yang perlu dilayani, yang perlu diajar, tapi dia juga perlu dilayani, dia perlu juga untuk ditolong sehingga dia bisa berubah. Misalnya dalam hal bisnis, ya, dia selama ini salah sehingga bisnisnya berantakan, ya. Kalau dia sendiri nggak mau berubah, bagaimana bisa mengatasi masalah bisnis ini dengan baik? Jadi perlu dia ditolong sehingga dia bisa menyadari, wah ada hal-hal dalam diri dia yang perlu diperbaiki, cara dia menangani yang perlu dikoreksi sehingga keadaan bisa lebih baik, ya. Ya, dari percakapan kita jelas satu dinyatakan bahwa Allah mau dan mampu menolong siapapun yang sedang dalam kesulitan. Tapi banyak orang sebetulnya yang tidak menyadari ini. Nah, di tataran praktis Pak Pendeta, bagaimana caranya kita meyakinkan orang bahwa Tuhan itu mau dan mampu menolong? Ya, dalam hal ini kita bisa melakukan dua cara. Yang cara pertama adalah cara preventif dan kedua cara kuratif. Cara preventif ini kita bisa melakukan berapa langkah. Langkah yang pertama adalah pemuritan, ya. Di dalam pemuritan ini umat dibimbing untuk dapat berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, ya. Ini adalah langkah preventif yang sangat penting sekali. Sehingga mereka dapat mengerti firman Tuhan yang terus memperbarui hidup mereka. Dan juga mempersiapkan mereka dalam menghadapi situasi-situasi yang bagaimanapun. Termasuk situasi yang sulit, ya. Ketika mereka sudah berakar bertumbuh dan akhirnya mereka dapat berbuah dalam Tuhan. Dan buah itu nyata dalam hidup mereka, ya. Kalau buah itu antara lain ya seperti dikatakan buah roh, ya. Dalam buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini sangat penting dalam kita menghadapi segala keadaan. Jadi pemuritan itu sangat penting sekali, membuat kita semakin berakar dalam Tuhan, kita bertumbuh, kita berbuah dalam Dia, ya. Tapi selain itu, ya, langkah berikutnya adalah membentuk persekutuan yang baik, di mana ada suatu persekutuan yang indah dalam komunitas, di mana mereka dapat saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menolong satu dengan yang lain. Oleh karena itu penting
di dalam jemaat, di dalam gereja, dibentuk komunitas-komunitas, baik itu komunitas wilayah, komunitas kelompok kecil, dan apalah namanya ya. Yang penting ada komunitas-komunitas yang baik, di mana jemaat tidak jalan sendiri-sendiri ya. Kalau jemaat dalam jumlah yang besar, mereka mungkin sulit untuk bisa kenal satu dan lain, saling peduli. Tapi di dalam gereja yang besar itu perlu dijadikan kecil, bukannya diusir, tapi dibentuk kelompok-kelompok wilayah atau mungkin kelompok-kelompok kecil di mana mereka bisa saling peduli. Sehingga mereka bisa saling menguatkan. Ada yang salah, mereka bisa saling menguatkan, saling menegur. Ada yang kesusahan, mereka bisa saling mendoakan, bisa saling membantu juga. Betul nggak? Iya, betul. Ya. Iya. Dan ketiga, ya mereka perlu ditolong untuk bisa melayani dan bersaksi. Ketika mereka mau melayani dan bersaksi, akhirnya mereka sadar fokus bukan diri mereka, tetapi Tuhan. Dan mereka hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi mereka mau berbagi, ya, mau melayani, mau bersaksi, ya kan. Jadi mereka mau rendah hati, tidak hanya memperhatikan kepentingan diri, tetapi kepentingan orang lain juga untuk kemuliaan Tuhan. Ya, selain tindakan preventif ini, ya, perlu juga tindakan kuratif. Kalau orang sudah menghadapi masalah, ya perlu ditolong, ya kan. Mereka menghadapi persoalan-persoalan, ya perlu dibantu. Gak jadi khotbahi Pak ya? Ya nggak dikhotbahin aja. Untuk ini perlu, ya kalau saya bagi ada 3 tindakan. Pertama, ya tindakan karitatif, ya. Karitatif ini adalah tindakan yang ya biasa dilakukan oleh gereja-gereja dalam diakonia tradisional, ya. Orang lapar diberi makan, orang sakit ya diberikan pengobatan, ya. Ya kalau kita lihat orang lapar, orang sakit, kita khotbahin, ya sementara dia butuh makan, ya butuh pengobatan, nggak ditolong, ya nggak guna, ya kan. Perlu ada pelayanan seperti ini, ya. Tapi ingat, ya itu saja nggak cukup, ya. Perlu ada tindakan yang lebih daripada itu. Selain tindakan karitatif, perlu ada tindakan reformatif. Orang yang lapar, selain kita beri ikan, perlu juga mereka diajar untuk bagaimana menangkap ikan, ya. Sehingga mereka tidak hanya menunggu orang lain memberi mereka ikan, tapi mereka bisa mencari ikan sendiri, bisa menangkap ikan sendiri, entah memancing, menjala, atau mungkin dengan cara lain menanggok dan sebagainya, sehingga mereka bisa dapat. Begitu juga dalam kehidupan, ya, mereka tidak hanya menunggu orang memberi bantuan, tapi mereka bisa mereformasi diri, sehingga kehidupan mereka bisa lebih baik, ya. Mereka bisa bekerja, bahkan dalam bekerja bisa lebih baik lagi, ya. Untuk itu ya perlu ada suatu pembaharuan dalam diri mereka. Dan ketiga adalah transformatif, ya kan. Pemberian pembantuan bersifat transformatif, ya. Jadi ini mengubah paradigma orang dan juga paradigma dan juga sistem yang ada di sekitarnya. Ada orang susah bukan karena dia malas, bukan karena, tapi memang sistem yang sudah begitu rusak, ya, yang nggak memungkinkan orang-orang ini untuk hidupnya lebih baik, ya. Oleh karena itu perlu satu pembaruan sistem sehingga ada keadilan yang lebih merata, ya. Sehingga masyarakat bisa bukan hanya berjuang untuk cari hidup, ya, cari makan, tetapi mereka dapat memperoleh penghidupan yang layak, ya. Mereka bisa bekerja dengan baik, kendati banyak kompetisi, ya. Mereka bisa menghadapi semua itu dengan baik, ya. Untuk ini bagaimana kita bisa merubah dari sistem yang korup menjadi sistem yang lebih baik, lebih benar, ya. Untuk ini perlu peranan daripada semua masyarakat, termasuk orang-orang Kristen. Kalau kita diberikan kesempatan untuk mendapat akses di sana, misalnya kita sebagai pimpinan masyarakat, pimpinan dan pemerintah, lakukanlah tanggung jawab kita dengan baik. Bukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri, tapi untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan, ya, keadilan daripada semua rakyat yang ada. Terima kasih Pak Pendeta. Pemirsa, sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Kami sungguh berharap saran dan kritik dari Anda silakan mengirimkannya melalui SMS dan email berikut ini. Shalom.